Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat. Kita sangat bersyukur pada hari ini kita boleh sama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan doa puasa. Di dalam persekutuan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Juga nanti kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita persiapkan diri kita akan sama-sama bersekutu. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua, mari kita memujikan sebuah pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, perkenanan-Mu kepada kami pada saat ini boleh bersama merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menuntun kami, agar kami hidup di dalam kehendak-Mu. Melalui perenungan akan firman-Mu ini, Tuhan membawa kami untuk semakin mengenal-Mu, sehingga kami boleh semakin taat setia kepada-Mu. Hidup di dalam kehendak-Mu, mengasihi-Mu, dan kami juga punya kasih terhadap sesama kami. Kiranya Tuhan menolong kami, membawa kami untuk terus hidup di
di dalam kehendak-Mu Bapa. Bapa, tolong setiap kami dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami untuk boleh punya kerinduan untuk semakin mengenal-Mu melalui perenungan akan firman Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Saya mengajak kita membuka di 1 Samuel 14. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah nas, 1 Samuel 14. Saya akan membaca bagi kita semua 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gebea, di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang kepadamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tanda bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gebea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada.
Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu, dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat tema pada perenungan kali ini, kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita masih mempunyai kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Nah, kesalahan membawa kita pada kondisi yang buruk. Terkadang kondisi buruk atau kondisi sulit yang kita alami tidak lepas akibat dari kesalahan yang kita perbuat. Ada kemungkinan kita tidak menyadari hal itu, dan sangat mungkin kita melakukan pembenaran bahwa segala yang terjadi pada kehidupan ini adalah kehendak Allah. Tapi nanti dulu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang segala yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah ketentuan Allah. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu memang adalah ketetapan Allah dari kedaulatannya. Namun, ini yang penting untuk kita sadari bersama, semua yang terjadi dalam kehidupan kita belum tentu kehendak Allah. Memang semua adalah ketetapan Allah, tapi belum tentu kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa di dalam nas yang kita baca barusan, kita akan belajar bahwa tidak semua kondisi dan situasi adalah kehendak Allah. Ada 3 tokoh yang akan kita soroti pada perenungan akan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan melihat bagaimana tindakan mereka dan kondisi situasi yang terjadi dalam setiap mereka. Mereka ini Raja Saul, Imam Ahia, dan Yonatan anak Raja Saul. Nas ini setidaknya mengajarkan 2 kebenaran yang dapat kita ketahui bersama agar kita semakin mengenal Allah dan mengenal kehendak-Nya, supaya kita sebagai orang percaya bertindak dalam kehendak Allah. 2 kebenaran, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran yang pertama, bahwa kehendak Allah ada di dalam kebenaran dan kasih secara umum. Kehendak Allah itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan belajar bagaimana kita mengenali kehendak Allah melalui Yonatan anak Saul. Yonatan adalah seorang tokoh yang diperkenalkan di dalam kitab 1 Samuel ini pada waktu sebelum penyerangan orang Filistin kepada orang Israel. Yonatan langsung diperkenalkan sebagai pahlawan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yonatanlah yang mengalahkan pasukan Filistin di Geba. Bersamaan dengan Yonatan yang diperkenalkan, diceritakan juga bahwa Saul melakukan suatu kesalahan fatal. Kita ketahui bersama kesalahan Saul yang pertama adalah Saul berani mengorbankan korban bakaran kepada Tuhan.
Memang ada latar belakangnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi Saul tidak seharusnya melakukan itu, karena itu adalah tugas dari imam atau nabi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun Yonatan menang di Gebea Benyamin, namun pasukan Filistin berhasil menekan atau mendesak orang-orang Israel di tempat lain. Oleh sebab itu, orang-orang Israel yang ada di Gilgal ketakutan dan mulai berserak meninggalkan Saul. Namun Samuel tidak kunjung datang. Maka Saul memberanikan diri untuk memohon belas kasihan kepada Allah karena pikir Saul orang Filistin segera menyerang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yonatan di sini diperkenalkan sebagai anti dan pembanding dari Raja Saul, di mana ketika Saul mulai melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerajaan Saul tidak kokoh lagi, Yonatan tampil sebagai seorang pahlawan bagi orang Israel. Dalam nas ini diceritakan Yonatan itu pergi diam-diam, Bapak Ibu Saudara, untuk mendatangi pasukan Filistin. Yonatan pergi bukan dalam suatu misi atau suatu rencana. Yonatan pergi tanpa ada kesepakatan dengan siapapun. Dan Yonatan pergi tanpa anjuran dari siapapun, baik imam maupun raja sendiri. Jadi Yonatan pergi oleh inisiatifnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel itu terbiasa pergi berperang dengan petunjuk dari imam atau para nabi. Nah, pada saat itu yang menjadi imam adalah Ahia, Bapak Ibu. Ahia ini keturunan Imam Eli. Namun Yonatan pergi tanpa petunjuk dari siapapun. Ada kemungkinan Yonatan pergi diam-diam karena Yonatan tidak ingin ayahnya atau Raja Saul mengetahui kepergiannya. Walaupun Yonatan pergi diam-diam dan tanpa petunjuk dari imam, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Allah menolong Yonatan sehingga Yonatan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah menyertai Yonatan? Bapak Ibu, sama seperti ada nilai-nilai moral yang dianggap baik pada umumnya. Contohnya seperti menghormati orang tua, mengasihi orang lain. Nah, demikian dengan apa yang dilakukan Yonatan, Bapak Ibu. Walaupun Allah tidak berbicara lagi kepada umat Israel sejak Samuel pergi minta diri dari bangsa Israel, atau sejak Samuel mengundurkan diri dari umat Israel karena umat Israel meminta seorang raja. Namun Allah itu tetap mengasihi umat Israel. Sejak awal Allah mengasihi umat Israel dan Allah mempunyai rencana penebusan melalui umat Israel. Allah menunjukkan eksistensinya kepada bangsa lain melalui umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yonatan lakukan adalah selaras dengan rencana Allah. Allah menaruh hati yang mengasihi umat Israel kepada Yonatan. Jadi Yonatan diberikan hati yang mengasihi bangsanya. Yonatan diberikan semacam nasionalisme, rasa nasionalis untuk umat Israel. Sehingga Yonatan tergerak untuk mendatangi pasukan Filistin. Tentu tindakan yang dilakukan Yonatan ini adalah satu tindakan yang sangat beresiko sekali Bapak Ibu. Yonatan dan pembawa senjatanya bisa saja celaka ketika mendatangi umat Israel. Kalau Yonatan kalah, Yonatan bisa mati bahkan. Mendatangi pasukan Filistin berdua dengan pembawa senjatanya. Ini sebuah tindakan yang beresiko. Sebuah tindakan dari seorang anak raja yang mencintai umat Israel. Sebuah tindakan yang muncul karena cinta Yonatan kepada bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yonatan bukanlah seorang imam ataupun nabi. Memang umat Israel terbiasa dengan tuntutan petunjuk Allah. Umat Israel terbiasa dengan membicarakan Allah. Hukum Taurat sudah diajarkan,
di kalangan umat Israel sedari muda. Nuansa Allah sangat kental di dalam pembicaraan keseharian orang-orang Israel pada saat itu. Namun keyakinan Yonatan ini sangat menarik. Ketika Yonatan mengatakan di ayat 12, "Naiklah mengikut aku, sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yonatan menunjukkan keyakinannya kepada Allah Israel. Yonatan meyakini bahwa Allah Israel mengasihi umatnya. Tanpa petunjuk dari imam atau nabi, Yonatan bertindak selaras dengan misi Allah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang terlihat mempunyai jabatan agama dipakai oleh Allah untuk mengerti kehendaknya, untuk menggenapi rencananya. Dan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bisa memakai siapapun. Allah bisa pakai siapa saja, sehingga Allah bangkitkan dia untuk menggenapi rencananya. Allah menyertai siapa saja yang berjalan selaras dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, pada saat itu imamnya adalah Ahia. Tapi Imam Ahia tidak mendengar suara dari Tuhan pada saat itu berkaitan dengan posisi orang Israel terhadap orang Filistin. Tapi Allah membangkitkan hati Yonatan untuk maju, untuk bertindak berdua dengan pembawa senjatanya, mendatangi pasukan Filistin. Kita bisa belajar apa dari peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sebagai orang percaya, mari kita belajar dari peristiwa ini bahwa Allah memakai semua orang percaya untuk menggenapi rencananya. Jadi tidak hanya hamba Tuhan, tidak hanya orang-orang tertentu yang bergerak di bidang kerohanian yang sifatnya sosial, tapi Allah bisa memakai siapa saja di bidang apapun status mereka, apapun kondisi mereka. Sekarang tinggal bagaimana orang percaya bisa mengerti kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan orang percaya bisa adalah ketetapan Allah, namun tidak semua terjadi dalam kehidupan manusia adalah kehendak Allah. Ketika umat Israel meminta seorang raja, tentu ini bukan kehendak Allah, Bapak Ibu. Ketika Saul mempersembahkan korban kepada Allah, tentu ini bukan kehendak Allah. Bapak Ibu, bagaimana kita mengerti kehendak Allah? Tentu melalui firman Allah. Dengan terus merenungkan firman Allah, kita boleh semakin mengenal Allah dan semakin mengerti kehendaknya. Namun, kita belajar dari peristiwa ini, kebenaran dan kasih adalah kehendak Allah yang dapat kita kenal dengan mudah. Hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran dan kasih adalah kehendak Allah. Sebagai orang percaya, mari belajar dari peristiwa Yonatan. Setiap kita, orang percaya, bisa berjalan di dalam kehendak Allah, di dalam kasih dan kebenaran. Belajar mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Hidup takut akan Allah, senantiasa rindu untuk hidup benar sesuai firman-Nya. Itu kebenaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita dapat mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kasih dan kebenaran, Allah pasti menghendaki hal itu. Kebenaran yang pertama, bahwa kita bisa mengenal kehendak Allah di dalam kasih dan kebenaran secara umum. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah ada di dalam kemarahannya. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Walaupun Allah marah, tapi Allah tetap ada kasih. Tapi di dalam kemarahan itu ada kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Allah tidak berbicara kepada umat Israel. Pertama, para imam tidak bertindak seperti apa yang Allah kehendaki. Kita tahu bersama bagaimana cerita Imam Eli dan anak-anaknya. Mereka tidak bertindak di dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti apa yang Allah kehendaki. Kemudian umat Israel meminta seorang raja dan menolak Allah. Belum lagi Saul, raja pilihan umat Israel, melakukan kesalahan, yaitu mempersembahkan korban kepada Allah. Umat Israel sedang di dalam kehidupan tanpa suara.
umat Israel di dalam kehidupan tanpa petunjuk Allah. Seorang imam dan yang bersama umat Israel ini pun tidak dominan. Ada Ahia, seorang imam, tidak dominan di masa kepemimpinan Raja Saul. Bahkan di dalam kitab Samuel, Ahia hanya disebut 2 kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan Saul ini membuat berkat Allah hilang bagi umat Israel. Sebab umat Israel akan mendapat berkat jika taat kepada Allah. Dan sebaliknya, kutuk jika tidak taat kepada Allah. Kondisi umat Israel berada di bawah kutuk sebab Saul tidak taat kepada Allah. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Di sana dikatakan Tuhan tidak akan mengokohkan kerajaan Saul. Umat Israel berada di bawah kutuk. Umat Israel berada di bawah kemarahan Allah. Namun di tengah-tengah kemarahan Allah, Allah tetap mengasihi umat Israel. Allah membangkitkan seorang Yonatan bagi umat Israel. Biasanya ketika umat Israel berada di bawah kutuk, umat Israel akan mengalami kekalahan jika berperang. Namun Allah mengasihi umat Israel di dalam kemarahannya dengan memberikan seorang pahlawan bagi umat Israel, yaitu Yonatan. Saya membayangkan seperti seorang ayah yang marah kepada anaknya. Namun kasih ayah ini tidak akan hilang kepada anaknya. Demikian gambaran umat Israel yang jatuh bangun di dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun seringkali umat Israel jatuh di dalam ketidaktaatan, namun Allah tetap mengasihi umat Israel. Demikian juga Allah mengasihi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Allah tetap memanggil manusia untuk datang kepadanya. Allah tetap merencanakan penebusan dan menggenapinya melalui Yesus Kristus. Allah tetap mengasihi manusia. Allah tetap mengasihi umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi suatu penghiburan bagi kita orang percaya. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya, namun seringkali kita jatuh di dalam dosa. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya, namun kita masih terus bergumul dengan berbagai kondisi dan situasi yang terus mencobai orang percaya. Sehingga orang percaya terus harus berjuang melawan dosa. Namun ada kemungkinan orang percaya jatuh di dalam pencobaan ini. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh berjuang kembali untuk hidup di dalam kehendak Allah, berusaha untuk meninggalkan dosa, karena kita tahu walaupun kita di dalam kejatuhan, namun Allah tetap mengasihi kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti ini menjadi satu pembenaran bagi kita untuk terus berkubang di dalam dosa. Mari kita mengingat hal ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih dan pertolongan Allah terus menyertai orang percaya. Kasih dan pertolongannya membawa orang percaya untuk bersyukur dan hidup dalam kehendak Allah. Kebenaran yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kemarahannya pun ada kasih Allah. Ini menjadi satu penghiburan bagi kita, menjadi satu kekuatan bagi kita orang percaya. Bukan sebagai pembenaran bahwa kita dapat melakukan kesalahan, tetapi di dalam kejatuhan kita masih melihat bahwa Allah itu mengasihi kita dan ingin untuk kita kembali bangkit, bertobat, kembali datang kepadanya,
hidup di dalam pengharapan, hidup terus berjuang untuk hidup di dalam kehendak Allah. Allah bisa memakai semua peristiwa untuk menggenapi rencananya. Allah bisa memakai berbagai hal buruk untuk kemuliaannya. Allah bisa membalik berbagai hal buruk menjadi kemuliaan baginya. Namun, tidak semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah kehendaknya. Tentu saja ketidaktaatan kepada Allah adalah dosa. Dan tentu saja dosa bukanlah kehendak Allah. Namun, kita bisa menemukan kehendak Allah dalam hal-hal sederhana, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan sehari-hari, seperti kasih dan melakukan hal-hal yang benar, tentulah baik. Hukum terutama berbicara tentang kasih, dan tidak ada yang menentang hal itu. Kita belajar dari nas ini, dua kebenaran tentang Allah, bahwa kehendak Allah ada di dalam kebenaran dan kasih secara umum. Mari kita belajar untuk mengasihi dan hidup di dalam tindakan-tindakan yang benar. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang anak, maupun sebagai seorang pelajar, pekerja, warga negara, mari kita hidup sebagaimana seharusnya. Status kita apa? Kalau kita hidup sebagai seorang suami, seharusnya bagaimana? Sebagai seorang istri, seharusnya bagaimana? Sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pelajar, bahkan sebagai warga negara, apa yang seharusnya kita lakukan dengan status kita? Hidup di dalam kebenaran. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam status itu? Tentu sebagai seorang ayah, kita harus mengasihi anak-anak. Tentu sebagai seorang ayah, kita harus menjadi seorang kepala keluarga yang baik, yang bertanggung jawab. Ataupun sebagai seorang pekerja, di dalam pekerjaan kita, sebagaimana seharusnya kita bertindak. Kita menjadi contoh teladan bagi orang lain, berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar. Demikian juga status kita yang lain, hidup di dalam kebenaran, dan kasih adalah kehendak Allah. Mari kita juga mengingat akan kebenaran yang kedua, kasih Allah dalam kemarahannya. Sebagai orang percaya kita masih punya kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa. Kebenaran ini bukan sebagai pembenaran untuk terus berkubang di dalam dosa. Kebenaran ini memberikan kita kekuatan untuk berjuang, bangkit dari kesalahan dan berjuang melawan dosa. Kiranya Allah terus memberi kita kekuatan di dalam hidup kita untuk terus hidup di dalam kehendak-Nya dan menjauhkan setiap kita dari perbuatan jahat. Kiranya perenungan akan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, membawa kita, mendorong kita untuk terus hidup di dalam kehendak Allah, di dalam keseharian, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih adalah kehendak Allah. Mengasihi sesama adalah kehendak Allah. Yang kedua, kita mengingat walaupun kita jatuh, Allah tetap mengasihi, dan ini adalah kekuatan bagi kita. Ini adalah penghiburan, pengharapan bagi kita untuk kita bangkit dari kejatuhan. Kita berjuang untuk lepas dari dosa-dosa, tidak terus berkubang dalam dosa, untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus membawa kami untuk semakin mengenal-Mu hari demi hari. Pada hari ini kami belajar bahwa di dalam kebenaran dan dalam kasih, dalam kehidupan sehari-hari kami boleh mengerti bahwa Allah menghendaki kami terus berbuat benar. Kami punya kasih terhadap sesama. Juga pada perenungan firman Tuhan pada kali ini kami belajar Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami. Walaupun kami masih bisa jatuh di dalam dosa, tapi kami mau berjuang. Oleh sebab itu, ini pengharapan buat kami, dan kami tidak mau terus berkubang dalam dosa. Kami ingin bangkit dan hidup di dalam kehendak-Mu. Bapa, kiranya Tuhan beri kami kekuatan, hati yang terus rindu untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk masuk di dalam beberapa pokok syafaat kita pada hari ini. Terlebih dahulu sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat, saya memberikan kepada setiap kita waktu untuk bersama-sama menaikkan syukur kita dan bersaat teduh. Mari bersama kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, untuk segala pertolongan-Mu, untuk segala pemeliharaan-Mu, dan bahkan juga kasih yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam sepanjang waktu kehidupan Engkau menopang setiap kami. Dan pada hari ini, Tuhan kembali mengizinkan setiap kami untuk kami boleh membangun persekutuan doa dan puasa. Kami bersyukur ketika kami boleh mengikutinya di tempat kami masing-masing. Berdoa supaya kiranya setiap persekutuan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang pertama, mari bersama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita terus menyerahkan Indonesia di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, supaya kiranya Tuhan boleh menolong, melawat, dan memulihkan bangsa Indonesia. Bahkan terkhususnya kita terus menyerahkan di dalam proses vaksinasi yang terus boleh dilakukan, supaya kiranya setiap proses ini dapat berjalan dengan baik, hingga seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksinasi dengan adil dan merata. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini, kami bersama-sama berdoa, berseru di hadapan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan lawatan-Mu yang boleh bersama-sama kami nikmati, bersama-sama kami rasakan. Terus menyerahkan Indonesia di dalam pertolongan-Mu Bapa. Dan saat ini kami juga terus berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dilakukan. Berdoa supaya kiranya Tuhan menolong, melawat setiap para pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kiranya di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan mereka, setiap para pemimpin kami mampu melakukan tugas bagiannya dengan bijaksana, hingga seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksinasi dengan adil dan merata. Tuhan, jauhkanlah segala kecurangan yang terjadi, supaya kiranya di Indonesia juga boleh hadir suatu sikap di mana setiap kami saling menghormati, saling menghargai, dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Berdoa supaya kiranya damai sejahtera-Mu boleh melawat dan hadir atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari bersama kita berdoa untuk penginjilan. Saat ini kita telah sampai di dalam doa penginjilan untuk Sulawesi, terkhususnya untuk Sulawesi Utara. Kita berdoa untuk Kota Manado, Gorontalo, dan juga sekitarnya. Kita berdoa untuk orang-orang percaya yang boleh ada dan tersebar di beberapa tempat tersebut, supaya kiranya orang-orang percaya yang ada di sana boleh menjalani kehidupan sebagai murid Kristus. Kita tahu bahwa di Sulawesi ada banyak sekali kota-kota yang menjadi kantong kekristenan. Kita berdoa supaya kekristenan boleh hidup, supaya Kristus boleh disebarkan, disiarkan, dan diceritakan oleh orang-orang percaya di sana. Kita juga berdoa untuk tempat-tempat yang masih belum terjangkau oleh Injil. Berdoa supaya kiranya keberadaan gereja-gereja mampu menjangkau tempat-tempat yang belum terjangkau atau tempat-tempat yang terabaikan. Supaya kiranya gereja juga mampu mengerjakan tugas panggilannya, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Mari untuk pokok doa yang pertama ini, penginjilan untuk Sulawesi Utara, kita berdoa bersama-sama memohon lawatan Tuhan bagi Sulawesi Utara.
Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ketika Tuhan mengirimkan hamba-hamba-Mu untuk boleh melayani pekabaran Injil di setiap tempat di mana Engkau menaruh setiap mereka, menempatkan setiap mereka. Berdoa supaya kiranya keberadaan para hamba Tuhan, bahkan juga terkhususnya orang-orang percaya di setiap tempat masing-masing, terkhususnya di Sulawesi Utara, boleh terus menjalankan tugas panggilan mereka sebagai murid Kristus yang boleh menyampaikan kabar firman Tuhan, menjalankan amanat agung yang Engkau berikan kepada setiap orang percaya, menjadi garam dan terang, sehingga setiap orang yang belum percaya boleh mengenal Kristus dan terlebih boleh menerima kabar Injil. Berdoa supaya kiranya Tuhan, keberadaan orang-orang percaya, gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, dan bahkan setiap hamba Tuhan yang tersebar luas di Sulawesi Utara boleh terus semakin menjalani kehidupannya, menjadi terang yang menyampaikan tentang kabar sukacita dan kabar keselamatan. Rindu supaya kiranya Tuhan melawat Sulawesi Utara, menjadikan tempat-tempat kantong Kristen sebagai salah satu sarana tempat di mana orang boleh mengenal Kristus. Lawatlah setiap orang-orang percaya yang ada di sana Tuhan, supaya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, baik di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang yang belum percaya juga mampu memuliakan bahwa betapa besar kasih Tuhan yang dipancarkan, yang diberikan kepada manusia. Tolonglah setiap orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan mengerjakan tugas dan bagiannya. Terima kasih Bapa. Berdoa juga menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara yang boleh tersebar luas, supaya gereja boleh tetap menghidupi panggilannya di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita juga terus berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia yang hingga saat ini juga masih mengalami pergumulan yang sama. Di tengah-tengah pandemi kita berdoa supaya Tuhan tetap menjaga dan memelihara gerejanya. Dimanapun setiap gereja berada, terkhususnya setiap jemaat Tuhan. Supaya setiap jemaat sebagai gereja tetap mampu memelihara persekutuan dan semakin bertumbuh di dalam iman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang boleh berdiri atas negeri kami Indonesia, baik dari Sabang hingga Merauke, baik itu dalam bangunan yang besar maupun bangunan yang kecil, setiap perkumpulan jemaat yang adalah gereja, supaya kiranya setiap mereka tetap menikmati panggilan mereka sebagai orang percaya dan bahkan tetap di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Pakailah setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan untuk boleh menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan bahkan di dalam pergumulan yang sama yang dihadapi pada saat ini, kiranya Tuhan juga senantiasa memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja. Tuhan, gereja adalah milik-Mu. Gereja adalah bangunan yang Engkau dirikan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja-gereja-Mu, terkhususnya untuk setiap pribadi-pribadi jemaat, supaya kiranya setiap jemaat tidak mengalami kesurutan di dalam iman, tetapi terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan, supaya di dalam pergumulan yang sama ini setiap jemaat Tuhan semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa di sorga, tolonglah gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk seminari dan sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia yang juga mungkin mengalami dampak yang sama. Kita berdoa untuk para dosen yang mengajar, para guru yang mengajar, para anggota yayasan yang menaungi, dan juga setiap mahasiswa dan siswa-siswinya yang diajar dan dididik, supaya kiranya setiap mereka tetap di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini.
Bapa kami ada dalam kerajaan surga, saat ini kami juga menyerahkan untuk seminari-seminari yang ada di Indonesia, bahkan juga sekolah-sekolah Kristen, yayasan dan lembaga Kristen yang ada di Indonesia. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memperhatikan setiap hal yang dilakukan, setiap hal yang dikerjakan, dan setiap hal yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau Allah yang maha memelihara dan maha mencukupi. Berdoa supaya kiranya Tuhan menolong setiap staf dosen, para pengajar, guru, di dalam mengerjakan pelayanan mereka untuk boleh mendidik para mahasiswa dan siswa-siswinya, supaya kiranya setiap mereka juga boleh menjadi berkat bagi peserta didik yang diajar. Dan kami juga berdoa bagi para mahasiswa dan siswa-siswi, supaya kiranya Tuhan menolong setiap mereka di dalam pembentukan, di dalam proses pembelajaran, supaya mampu dibentuk dan dididik di dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Menyerahkan untuk setiap lembaga-lembaga Kristen, sekolah-sekolah Kristen dan seminari-seminari di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja kita GKKAI Indonesia. Kita berdoa untuk setiap anggota jemaatnya supaya kira tempat penampungan, di panti asuhan, di panti jompo, tempat orang-orang berkebutuhan khusus. Mari bersama-sama sebagai saudara seiman kita bersatu hati, memberikan dukungan, mendoakan, dan saling menguatkan. Kita juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah memasuki usia lanjut dan yang mengalami lemah tubuh. Kita berdoa untuk Bapak Yongyao di dalam masa-masa pemulihannya dan perawatannya supaya Tuhan menolong. Kita juga berdoa untuk Ibu Santoso yang dalam beberapa waktu lalu juga mengalami sakit kaki. Kita juga berdoa untuk Ibu Mehwa yang juga sedang mengalami kelemahan tubuh dan menjalani perawatan. Kita berdoa bagi setiap saudara-saudari kita yang mungkin juga Bapak Ibu tahu namanya, silahkan disebutkan. Dan khususnya kita juga mendukung doa untuk keluarga daripada Ibu Licen yang sedang di tengah-tengah keadaan berduka, supaya kekuatan dan penghiburan diberikan bagi setiap mereka. Mari bersatu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan panggil, dan Tuhan kumpulkan di dalam gereja-Mu GKKAI Sidoarjo. Kami berdoa di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati, selalu mendampingi, menjadi sobat yang setia ketika mengalami berbagai pergumulan. Berdoa supaya kiranya semakin hari kecintaan terhadap Tuhan semakin terbangun dan semakin tumbuh di dalam pribadi setiap jemaat. Kami berdoa untuk setiap usia yang ada di tempat ini, baik dari komisi sekolah minggu, komisi wanita, komisi lansia, komisi pemuda, dan di segala usia, supaya kiranya setiap jemaat Tuhan boleh mengalami lawatan daripada Tuhan, semakin memiliki kerinduan untuk semakin membangun relasi dan kedekatan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga teringat untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memasuki usia lanjut dan bahkan juga mengalami kelemahan tubuh, supaya kiranya setiap mereka boleh mengalami lawatan dan mukjizat daripada Tuhan. Kami teringat untuk Bapak Yongyao, kami juga teringat untuk Ibu Mehwa, untuk Ibu Santoso, untuk Aili Suci, dan juga setiap jemaat lainnya. Kiranya Tuhan menolong di dalam masa-masa usia lanjut mereka, dan bahkan di dalam kelemahan tubuh yang sedang dihadapi, dan juga masa-masa perawatan. Kiranya Tuhan terus menolong mencukupkan segala hal yang diperlukan, hingga tiba saatnya nanti setiap jemaat Tuhan ini boleh mengalami kasih dan lawatan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk panti asuhan, panti jompo,
tempat penampungan orang berkebutuhan khusus, dan bahkan juga kita mengingat untuk beberapa waktu lalu terjadi bencana alam baik banjir, gempa, tanah longsor, erupsi gunung, yang mungkin sampai saat ini ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang berada di tempat penampungan. Kita berdoa supaya kiranya Tuhan menghiburkan hati mereka, menguatkan setiap mereka, dan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa, dan kemudian saya akan memimpin di dalam seluruh doa syukur dan menutup persekutuan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami di luar sana yang Tuhan izinkan untuk boleh berada, baik itu di tempat penampungan, di panti asuhan, di panti jompo, tempat orang-orang berkebutuhan khusus. Kami bersyukur untuk lembaga-lembaga yang boleh memperhatikan kebutuhan sesamanya. Tuhan memberkati setiap tempat dan kediaman ini. Tuhan memberkati, mencukupkan hal-hal yang diperlukan. Kami juga terus berdoa untuk setiap anggota yang tinggal di tempat tersebut, supaya kiranya Tuhan memberikan sukacita, penghiburan, dan penguatan bagi setiap mereka, bahwa sekalipun mereka berada jauh daripada keluarga, mereka memiliki Tuhan yang setia, mereka memiliki Allah yang selalu mendampingi dan menjadi sobat yang setia. Kiranya Tuhan juga memakai setiap kami, untuk kami boleh memperhatikan setiap mereka, berbagi kasih bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya setiap mereka juga senantiasa boleh menguatkan setiap anggota masing-masing, sehingga ada persekutuan yang terbentuk, ada kekuatan yang diperoleh oleh karena setiap mereka saling menguatkan dan menghiburkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu di mana kami boleh bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap doa-doa. Terima kasih juga untuk jalannya persekutuan hari ini yang boleh berjalan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada saat ini kami bersama-sama akan mengakhiri persekutuan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan setiap kehidupan kami, menjaga setiap kehidupan kami, dan biarlah kami senantiasa memiliki kesetiaan dan ketaatan serta cinta akan Tuhan yang semakin tumbuh hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.